Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat bagi kita untuk dapat mengerti dan mampu melakukan banyak hal baik, terutama di dalam pekerjaan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati kami sepanjang hari ini, agar kami dapat memakainya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Sebagaimana hari-hari yang kami lewati, kami percaya hari ini Tuhan akan selalu melindungi dan memberkati kami. Mampukanlah kami untuk melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadamu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Tolonglah kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 3 Juni 2024, tertulis dalam kitab Yesaya 25 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Boduton nama hamatean saliling-lilingna, jala apusan ni Tuhan Jaho bama ilu-ilu sian nasabohi. Jala pabadaon nama haurahon ni bangsona disadok tanoon. Ainunga Jahoba mandoki. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan amat sayang kepada kita. Sayang sesayang-sayangnya. Kasih sayangnya tak dapat diragukan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, Tuhan tahu. Dan saking sayangnya, Tuhan memberikan melebihi dari apa yang kita minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada umatnya itu kekal untuk selamanya. Sebagaimana kasih sayangnya kepada bangsa Israel. Mereka selalu dipelihara, diluputkan dari mara bahaya, diluputkan dari serangan-serangan musuhnya, dan mereka selalu dilindungi dan dibela oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, dalam pembelaan Allah, dalam kasih sayangnya, Allah tidak membiarkan umatnya berdosa. Sama halnya seperti kita. Walaupun kita sangat dikasihinya dan kasihnya begitu besar, Tuhan tidak mau kita menikmati dosa-dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti kita kepada anak-anak, kita sangat mencintai mereka. Segala upaya, segala sesuatu yang kita punya, ingin kita berikan agar mereka bahagia. Tetapi jika ada di antara anak kita yang menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan, yang tidak searah dengan apa yang kita katakan, tentu kita kecewa, kita marah, bahkan kita mau menghukum mereka, bukan? Tapi hukuman kita kepada anak-anak bukan pertanda kita membencinya. Tetapi hukuman itu adalah wujud kasih sayang yang begitu besar agar anak-anak kita terlepas dari mara bahaya. Agar anak-anak kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah mengasihi umatnya, bukan berarti Allah membiarkan mereka melakukan banyak dosa. Tetapi lihatlah,
pembelaan Allah kepada bangsa Israel itu sangat besar dan sangat nyata. Mereka boleh merasakannya. Sebagaimana pembelaan Allah kepada bangsa Israel, kita pun dibela oleh Tuhan. Walau 1000 tangan manusia menarik kita jatuh, tetapi satu tangan Tuhan sangat kuat untuk mengangkat kita ke tempat yang tinggi dan memberikan kemuliaan kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan selalu membela kita. Dia akan memberi kekuatan. Dia akan menghapuskan air mata. Dia akan menghilangkan atau membuang aib dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah berjanji dan bahkan telah mengatakannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, segala kebaikan dan kemurahan Tuhan hendaklah kita respon dengan kebaikan dan ketaatan. Taatlah di dalam firman-Nya. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan menuruti keinginan-keinginan daging. Tetapi taatlah kepada yang diinginkan Tuhan. Apakah itu? Kita hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Menaati firman-Nya dan tentu menjadi pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Allah menolong bangsa Israel. Allah memberikan kemenangan bagi mereka atas musuh-musuh. Tentu Allah pun pembela kita. Dia juga akan memelihara dan memenangkan kita dalam pertarungan iman jika kita tetap setia kepadanya. Saudara, dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, tentu hidup kita tidak berjalan dengan mulus-mulus saja. Tantangan demi tantangan akan kita hadapi, persoalan demi persoalan akan terjadi, tetapi percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan. Jika kita di dalam tekanan, jika kita di dalam penderitaan, percayalah Tuhan akan memberi kelegaan. Dia akan menghapuskan air mata dan menggantikan duka cita menjadi sukacita yang penuh di dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hidup ini dengan penuh semangat. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh iman dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan kita mau terseret oleh arus dunia dan bahkan larut di dalamnya. Sekalipun kita hidup di dunia, tapi kita tidak boleh sama seperti dunia. Kita harus berbeda karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah, yang telah ditebus di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, agar apa yang telah dikerjakan Yesus tidak menjadi sia-sia. Kita tetap menjadi pribadi yang menang, pribadi yang bercahaya, yang akan menerima mahkota kemenangan di dalam kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat, tetap tegar di dalam kehidupan untuk tetap setia kepadamu. Bertahan di dalam iman yang teguh, seberat apapun perjalanan hidup kami, tantangan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau akan selalu beserta kami. Dan jika kami diizinkan mengalami kesulitan, mengalami duka cita, Tuhan akan menghapuskan air mata. Tuhan akan menggantikan duka cita menjadi sukacita. Karena Engkau Allah yang Maha Kasih, Bapa kami yang Maha Baik, melebihi kebaikan-kebaikan orang-orang yang besar di dunia ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh perjuangan kami. Biarlah Engkau yang menata masa depan baik bagi kami. Dan apapun yang kami perlukan, kiranya Tuhan mencukupkan. Karena Engkaulah sumber rahmat, sumber berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk memakai setiap berkat-Mu dengan rasa syukur, dan pakailah kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.